ada di sini mau cerita ngobrol sana sini ya di channel ini. Halo, apa kabar guys? Gimana hari ininya? Semoga baik-baik aja dan lebih baik dari hari kemarin ya. BTW, kalian udah denger lagu dari Salma Salsabil Aliyah gak sih yang jebolan juara Indonesian Idol season 12 kemarin? Judulnya itu Rumah. Nah, itu kebetulan yang mau aku angkat itu kebetulan tema yang mau aku angkat malam hari ini. Temanya rumah. Sambil kita bedah liriknya, sambil kita cerita-cerita juga. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu deh. Coba kalian deskripsiin rumah menurut kalian. Kalau menurut aku ya, rumah itu tempat kita menjadi diri sendiri, tempat kita mengeluarkan isi hati tanpa ada yang kita sembunyikan, tempat kita mengekspresikan hal apapun tanpa judgement gitu, tanpa dihina, tanpa apapun gitu. Rumah itu segalanya yang membuat kita nyaman. Itu sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana? Dan kalau menurut aku, rumah itu arti katanya luas. Rumah itu bukan cuman bangunan dari batu bata atau dari kayu, tapi rumah itu bisa jadi seseorang, bisa jadi hewan, bisa jadi benda, everything else. Rumah itu beda-beda deskripsinya sesuai orang yang mendeskripsikannya sih. So, kalau kalian rumahnya apa? Rumahnya siapa? Oke guys, let's go. Kita mulai bedah liriknya sambil kita cerita-cerita. Kenapa aku milih buat ngebedah lirik beberapa sebuah lagu? Karena biar terkonsep aja sih ceritanya gitu, kayak ada ada kalimat yang harus kita bedah, terus kalau emang punya cerita di kalimat itu ya kita ceritakan gitu. Nah, malam hari ini aku mau cerita dengan temanya rumah karena emang lagi pengen ngebahas rumah aja sih gitu. Dan kebetulan rumah ini salah satu lagu Salma ini yang temanya rumah lagi sering aku putar juga. Coba deh kalian putar lagu Rumah Salma Salsabil Aliyah. Aku udah taruh linknya di deskripsi aku, boleh diklik. Itu idola aku juga, Salma Salsabil Aliyah itu salah satu idola aku di Indonesian Idol season 12 kemarin. Didengerin ya lagunya, semoga lagunya relate sama kehidupan kalian. Kalau di kehidupan aku itu relate banget sih, dan semoga itu juga relate di kehidupan kalian. Oh my god, jadi promosi lagu. Oke, kita mulai aja deh ngebahas soal rumahnya gitu. Nah guys, di lirik lagu Salma itu bait pertama atau di kalimat pertama itu diawali dengan pertanyaan. Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik, meski tak semua jawaban benar-benar baik. Nah, kalian ada gak sih kalau selama ini kayaknya lebih ke orang tuanya ya, orang tuanya nanyain ke dia kabar dia tuh kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalkan kalian ada gak sih, pernah gak sih kalian di momen dimana ada orang nanya ke kita kayak gimana kabarnya, baik gitu. Terus sebenarnya itu kita di hari itu, pada saat itu kita tuh lagi gak baik-baik aja gitu. Kita tuh lagi down banget, kita lagi rapuh, kita lagi sakit hati banget. Tapi kita berusaha untuk bilang kayak, oh everything is fine gitu. Kayak nggak ada apa-apa kok, aku baik-baik aja kok. Kita tuh membohongi diri kita sendiri gitu, di hadapan orang lain gitu, di hadapan orang tua kita, di hadapan teman kita, di hadapan pasangan kita. Kita bilang kayak,
kita oke kok gitu. Padahal di hati kecil kita, perasaan kita tuh lagi gak baik-baik aja, kita tuh lagi sakit hati, kita tuh lagi hancur banget gitu loh. Tapi sebisa mungkin kita bilang kita nggak apa-apa kok gitu. Kalian ada yang pernah kayak gitu gak sih? Terus di lirik selanjutnya itu ada kata-kata, mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya. Ini deep banget. Menurut aku liriknya tuh deep banget, kayak kita tuh lagi di posisi kita capek banget hari ini, yang mungkin udah kerja, kita capek sama kerjaan kita yang sangat-sangat melelahkan gitu kan. Terus yang masih sekolah, kita capek sama tugas-tugas sekolah kita gitu, yang ada terus gitu, padahal emang gak kita kerjain juga gitu. Tapi kalian harus rajin guys. Pokoknya kita tuh lagi dalam keadaan capek, yang secapek-capeknya gitu sama dunia yang sedang kita jalani gitu, dengan beban-beban yang ada di dalam diri kita, beban-beban yang bahasa sekarang kan yang ada di pundak kita gitu ya. Kita lagi capek, kita pengen pulang ke rumah gitu, kita pengen pulang ke rumah, kita pengen meluk orang-orang yang ada di rumah gitu. Everything else yang kalian jadikan rumah, intinya kita pengen pulang, pengen nenangin diri kita tuh pengen rehat sejenak, melupakan beban-beban yang ada gitu lah. Kita tuh capek, kita pengen pulang, kita pengen rehat dulu dari semua yang udah kita laluin hari ini gitu. Ada gak sih yang relate sama kata-kata ini guys gitu, kayak oh my god, aku capek hari ini, aku pengen pulang ke rumah aku, tapi apa daya yang gak punya rumah. Bagi kalian yang belum punya rumah, semoga perlahan kalian menemukan rumah yang tepat untuk kalian pulang. Nah, terus di bait selanjutnya ini nih, yang lumayan deep juga gitu. Tempat yang ku rindu sejak lama, rumah kecil itu, tempat ku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan, akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Enggak nyanyi sih, itu cuman ngehaleang kalau bahasa Sundanya. Tapi liriknya itu loh, kita tuh rindu sesosok gitu kan, sosok orang yang ada di rumah itu. Kita tuh sosok itu tuh tempat kita berteduh, tempat kita berkeluh kesah gitu. Kalau di lagu Salma ini kayaknya Salma yang gambarin ayahnya gitu kan, dia kangen ayahnya, dia kangen orang tuanya gitu. Nah, ada kata-kata yang di akhir kata yang ininya tuh, akan kubuktikan semua doa dan harapannya, kayak orang-orang terdekat kita tuh pasti ngedoain kita yang terbaik kok guys gitu, ngedoain kita sukses, ngedoain kita bisa menjalani hidup dengan baik, ngedoain kita sehat-sehat gitu kan. Terus pasti diri kita tuh pengen ngebuktiin I can do it gitu kan, kita bisa lakuin ini gitu, lihat aku bisa gitu, dan aku bakal buktiin itu, dukung aku terus ya gitu. Nah, rumah itu support system kita gitu, kayak kita ngomong aku bakal kayak gini, dukung ya gitu. Terus kayak rumah kita tuh kayak nge-support ayo kamu bisa gitu, ayo kamu pasti bisa gitu. Nah, ketemulah kita di bait terakhir lirik lagu Salma ini. Aku manusia yang penuh ambisi, yang sering lupa bahwa ingin dimengerti. Banyak tempat untuk kembali, meski tak senyaman di rumah sendiri. Cung di sini yang anak ambis. Kita tuh setiap orang tuh pasti punya ambisinya masing-masing gitu kan. Ingin mendapatkan sesuatu, ingin menggapai cita-cita setinggi mungkin gitu. Sampai kita tuh lupa bahwasanya kadang kita juga harus ngerti keadaan
kira-kira kita bisa gak ya gitu, walaupun emang gak ada yang gak mungkin tentang mimpi gitu kan. Kalau kita yakin mimpi itu bisa kecapai, pasti kita kecapai gitu. Tapi kadang kita lupa, kita juga harus ngerti bahwasanya diri kita juga perlu dingertiin gitu, perlu dimengerti gitu. Bahkan kadang kita juga gak ngerti mau diri kita ini apa, boro-boro mau ngertiin orang lain gitu kan. Gimana kita mau ngertiin orang lain kalau kita aja gak ngerti diri kita itu mau kayak gimana gitu. Dan kebanyakan orang tuh keliru akan dirinya ya di situ gitu. Kita tuh pengen di ngertiin aja tanpa ngerti diri orang lain tuh kayak gimana gitu. Dan kadang kita juga egois sendiri ke diri kita gitu, pokoknya aku harus kayak gini, tanpa sadar emang diri kita bisa kayak gitu. Dan terus sebenarnya tempat kembali kita tuh banyak. Contoh misalkan yang punya teman banyak, ya itu bisa jadi tempat pulang kita gitu. Tapi kalau emang kita gak nganggap mereka sebagai rumah, ya mereka tuh gak nyaman buat kita gitu. So jadi pelajaran yang bisa aku ambil dari lirik ini, menurut aku, sejauh manapun kita pergi gitu kan, mau ke luar kota, mau ke luar pulau luar negeri, kemanapun, ketika kita sudah menjatuhkan pilihan rumah kita adalah di sana gitu, ya udah, dimanapun kita gak bakal nyaman kalau kita bukan di rumah kita. Gimana sih gitu ya, intinya gitu. Kalau menurut aku, jadiin diri kita sendiri itu sebagai rumah kita juga. Kita punya rumah dalam diri kita gitu. Karena kalau kita udah punya rumah, kita udah jadiin diri kita sendiri sebagai rumah, kita akan nyaman dengan diri kita gitu, dengan diri kita sendiri.